Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar pemirsa Radio Kabupaten Ketapang dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 95.2 MHz FM dan pastinya penonton media sosial Radio Kabupaten Ketapang. Baik, pendengar, kami pagi hari ini hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022 kedatangan teman-teman dari Ketapang Coffee Hub ya, dan tentunya mereka akan menyampaikan tentang kegiatan yang akan mereka laksanakan pada tanggal 27 Maret tahun 2022 mendatang, tepatnya hari Minggu di City Mall Ketapang. Baik, saya langsung saja menyapa adik-adik kita atau anak-anak kita yang ganteng-ganteng bertiga ini ya. Saya silakan yang pertama untuk memperkenalkan diri. Ya. Yang baju kotak-kotak. Okay. Itu manis guys. Itu manis ya Bu ya. Okay. Seperti kopi. Okay. Lanjut. Sebelumnya selamat pagi para pendengar Radio Kabupaten Ketapang. Sebelumnya saya Bowo. Di sini saya adalah sekretaris dari Ketapang Coffee Hub yang juga bagian dari kegiatan ini. Saya di sini mewakili teman-teman, berharap event kami bisa berjalan dengan maksimal begitu. Amin. Amin. Baik, saya ke yang kedua, berbaju kuning. Silahkan, Abang. Oke, saya Ezi Mutier. Di sini saya adalah tim kreatifnya Coffee Hub. Dan saya masih single, Bu. Wih, tolong dicatat nanti ya, alamat rumah, nomor KTP. Oke, panggilannya Ezi ya. Oke, jadi kreatifnya ini dia ini nanti nih. Jadi semegah apa, semeriah apa nanti yang ada di acara tersebut, Ezi yang bertanggung jawab. Iya, ya. Bu. Lanjut di sebelahnya. Oke. Selamat pagi. Ini pagi ya. Selamat pagi. Pagi semuanya. ini. Pagi menjelang siang. Nama saya Christian Syargi Maesa, biasa dipanggil Syargi, Ibu. Jadi saya di sini perannya adalah ditunjuk sebagai ketua pelaksana untuk event yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Ya, Ibu. Itu saja ya. Itu saja Ibu dari saya. Sergi, biasanya yang ditunjuk jadi ketua panitia pelaksana kegiatan itu orang yang punya modal besar loh, Sergi. Dan kita doakan Sergi ini modalnya besar, amin. Amin Ibu, amin. Modal besar, loyalitas tinggi, dermawan, dan rajin menabung pastinya. Amin Ibu. Oke, lanjut. Oke, untuk pertanyaan pertama ini, sebelum ke pertanyaan pertama, kita ingin tahu dulu nih, kegiatan apa nanti yang dilaksanakan. Sekretarisnya kayaknya nih. Sekretarisnya silakan. Okay. Alhamdulillah kita merencanakan sesuatu yang baik besok tanggal 27 Maret 2022 di City Mall. Itu adalah salah satu kompetisi tahunan yang kita bangun bersama dengan inisiatornya lah teman-teman Coffee Hub. Di sana beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah lomba kopi, lomba menyeduh kopi dengan menggunakan alat V60 dengan metode pour over, dengan menggunakan saringan kertas. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana kita ada juga mencicipin beberapa jenis kopi Arabica maupun Robusta yang ada di beberapa kopi Indonesia. Yang ketiga, kita di sana juga akan berbagi kopi bagi teman-teman yang akan berkunjung di event kami. Dan yang terakhir nih, yang paling keren adalah kita di sana akan menonton satu video atau film pendek mengenai kopi Indonesia. Begitu. Oke, untuk penamaan Ketapang Coffee Hub ini ada filosofinya enggak sih? Oke. Tentang nama Ketapang Coffee Hub sendiri, kita sepakat bahwa di Ketapang sendiri waktu kami bersama belum ada nih forum atau komunitas ataupun organisasi yang menaungi teman-teman yang memiliki kedai, mengelola kedai ataupun bekerja di kedai. Akhirnya kedai warung khususnya kopi. Kedai kopi ya. Akhirnya kami bersepakat untuk membangun rumah bersama yang menjadi naungan kami di industri kopi di Ketapang. Akhirnya
hadirlah Ketapang Coffee Hub. Nah, kalau kita ngomongin masalah filosofi, ada 3 kata dalam satu kalimat, yaitu ketapang, kopi, dan hub. Iya. Nah, Ketapang sendiri adalah kabupaten kita yang kita tinggalin, yang kita cintain ini. Kopi adalah kopi itu sendiri. Jadi benang merah dalam forum ini adalah kopi. Dan yang ketiga ada hub, atau dalam bahasa Indonesianya hubungan, menghubungkan, mengkoneksikan. Artinya dalam 3 suku kata itu teman-teman yang mempunyai kedai, yang bergerak di Ketapang, yang punya sesuatu di bidang kopi, bisa bergabung dan menjadi tempat di mana kita bisa berkembang bersama. Amin. Begitu, Ibu. Jadi ini namanya ini yang milih siapa nih, atau hasil rembuk atau bagaimana? Oke, kalau kita ngomongin nama, hasil rembuk ya Bang Sergei ya. Jadi masing-masing teman-teman punya ide, terus kita eliminasi mana yang kira-kira bisa dan mana yang kita pertahankan, dan akhirnya 3 suku kata itu menjadi nama bagi rumah kami. Benar, yang kita pilih juga Ketapang Coffee Hub gitu. Ketapang Coffee Hub. Ya. Atau bahasa Indonesianya Ketapang Kopi Hub. Kopi Hub, benar. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya. Bowo, kemudian Erzi dan Sergi. Oke. Ini namanya keren-keren banget loh ya. Kalau yang Ono namanya udah khas banget itu. Dulu doanya sepeda ya Bowo ya. Tahun 2012, 10 tahun yang lalu Bowo pernah duduk juga di situ. Masih seperti ini Bowo ruangannya. Ya, 10 tahun yang lalu ketika masih menjadi mahasiswa. Iya, mahasiswa semester awal. Baik, saya ke pertanyaan pertama, yaitu V60 Battle. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan V60 Battle ini? V60 Battle ya Ibu ya. V60 itu sebenarnya nama alat seduh Ibu. Iya. Jadi dia menggunakan metode seduh pour over. Metode seduh yang paling lawas dan umum kita temuin. Paling legend. Kita temukan di Indonesia, bahkan di dunia. Itu tuh tidak cuman ada di coffee shop, bahkan di kopi-kopi warung di pasar pun ada sebenarnya metode itu. Metode ini. Ya, pour over itu Bu. Jadi pour over itu apa? Pour over itu adalah teknik menambahkan air panas ke dalam atau menyeduh kopi. Ketika menyeduh kopi ya, itu sudah dinamakan pour over. Nah, V60 ini adalah nama alat bantunya. Iya. Dia seperti corong. Kemudian menggunakan filter dari kertas. Ada paper filter di dalamnya. Iya. Kemudian hasil seduhannya bisa kita atur sesuai dengan skill yang dipunya oleh barista tersebut, Ibu, tukang seduhnya, Ibu. Baik. Nah, jadi kertasnya tentunya yang kertas yang memang untuk makanan ya. Iya, Ibu, emang food grade. Seperti misalnya teh yang ada di dalam kantong itu. Benar sekali, Ibu. Iya. Jadi kertasnya kertas aman, bukan kertas yang di print ini. Iya. Iya, bukan kertas HVS ya, A4 atau F4. Iya. Baik, lanjut. Terus apa yang dibattlekan di sini? Iya. Ini ada beberapa kriteria Ibu sebenarnya. Ada pembatasan waktu, pembatasan dari gramasi kopi yang dipakai. Iya. Juga ada pemilihan kopi tertentu yang kita lombakan. Jadi apa sebenarnya yang dilombakan? Dilombakan adalah murni skill dari tukang seduhnya Ibu dalam atau baristanya ini. Iya, atau baristanya dalam membagi waktu, karena waktu yang kita batasi. Iya. Kemudian dalam menentukan karakter kopi yang seperti apa yang bakal dia keluarkan. Iya. Di hasil akhir seduhannya. Jadi nanti sistemnya, penjuriannya akan dicicipi Ibu. Dicicipi oleh kemudian juri-jurinya. Ya, oleh juri-jurinya. Kemudian di voting yang mana yang akan menjadi hasil seduhan terbaik di Ketapang. Ya, Ibu. Dan yang mencicipinya ini bukan juri sembarang juri, mungkin ada juri yang didatangkan dari luar nantinya, dari luar maksud saya. Nah, jadi Ibu, yang menarik dalam kompetisi kami adalah juri itu adalah peserta sendiri. Jadi ketika kita ngomongin total keseluruhannya kan ada 24 peserta Ibu. Ketika yang tanding 3 orang, kemudian ketika seduhan 3 orang tersebut disajikan, nanti yang mencicipinya adalah 21 orang peserta tersebut. Jadi peserta
yang menjadi juri tersebut tidak tahu kopi mana yang punya dia. Yang punya dia. Jadi ketika diseduh, karena sudah diacak-acak. Benar. Jadi ketika nanti sudah dinilai, nanti ada semacam voter. Kita kemarin pakai kelereng. Iya. Ada tempat buat votingnya. Kemudian ketika sudah memilih kopi yang pengen kopi yang dipilih, kita cemplungkan poin tersebut, nanti kan dihitung berapa banyak hasil seduhan A untuk poinnya, berapa banyak hasil seduhan B dan C. Yang paling banyak itulah yang akan menang. Oh, begitu. Jadi cukup fair untuk kita lombakan seperti itu. Jadi ini adalah sistem yang cukup baik. Iya. Kemudian cukup adil Cukup rasanya. adil, benar. Karena yang menilai itu diri mereka sendiri loh. Iya, bukan orang lain yang takutnya ada intervensi dan lain sebagainya. Benar. Luar biasa ya. Jadi anak-anak muda ini pemirsa, memang anak-anak muda yang kreativitasnya luar biasa. Mereka ingin sesuatu yang beda dari anak-anak muda yang lainnya atau bahkan dari generasi sebelumnya, sehingga mereka menyajikan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada istilah-istilah asing yang memang harus saya pelajari sebelum saya wawancara mereka ini. Tadi malam saya sempat searching apa itu barista. Riset sendiri Ibu ya? Saya kalau sebelum, makanya saya minta kepada calon narasumber H-1 atau H-2 tolong kasih tahu temanya apa. Jadi saya sempat searching karena malum lah ya, karena usia masih 24 ini jadi agak-agak gimana gitu. Baik, kita lanjut ya anak-anak ya, atau baik, bro lah ya. Bro. Nah, V60 Battle yang dilaksanakan kali ini yang keberapa ini? Sergi. V60 Battle yang kali ini adalah kali kedua, Ibu. Oh iya. Ya, jadi V60 Battle yang pertama itu di tahun 2021 kemarin. Itu kita laksanakan di JM Kopi. Iya. Jadi pesertanya juga sama dengan target tahun ini adalah 24 orang. Namun pada tahun lalu itu kami rasa cukup over capacity. Iya, over capacity, Ibu. Karena minat dari masyarakatnya lumayan banyak. Yang antusias mereka luar biasa. Betul sekali, Ibu. Yang mendaftar pun tidak cuman delegasi dari kedai-kedai kopi, ada juga beberapa yang emang tukang seduh rumahan atau membawa nama pribadi. Jadi banyak sekali tahun lalu, dan kami harap tahun ini juga bisa memenuhi ekspektasi dan melebihi dari tahun sebelumnya. Amin. Okay. Nah, perbedaannya nih, perbedaan V60 Battle tahun lalu dan tahun sekarang, pasti dong ada bedanya. Oke. Saya akan jawab ya Bang ya. Perbedaannya tahun lalu dengan tahun sekarang itu yang pertama itu masalah venue. Kemarin venue-nya mungkin lumayan nggak terlalu ramai, tapi ini kita di tahun ini kita coba space-nya agak luas. Jadi agak ditonton orang umum, yang mana biasa kan kalau di City Mall ini bukan orang-orang jalan nih. Dia akan singgah sebentar. Yang belanja-belanja. Iya, yang belanja-belanja. Ini apa sih? Dan mereka pasti penasaran, pasti ingin bertanya. Ini apalagi di dalamnya kalau nggak salah ada berapa kedai ya Bang ya yang bakal tampil? Ada 5 kedai yang bikin booth. 5 kedai yang bikin booth. Dan ada kopi gratis juga ya? Kopi gratis. Dan saya sih berharap Bang Bowo bikin ya Bang ya. Dan itu sih Bu perbedaannya tahun kemarin dan tahun lalu. Maksudnya tahun ini. Tahun lalu dengan tahun ini. Baik. Jadi tahun ini berharap karena kemarin antusiasme peserta cukup banyak. Jadi tahun ini ekspektasinya mungkin lebih luar biasa daripada tahun lalu. Amin. Oke. Baik, yang menarik dari kompetisi V60 Battle Ketapang ya, silakan. Yang menarik dari kompetisi ini adalah salah satunya adalah menjadi salah satu cara bagaimana teman-teman barista, teman-teman brewers di Ketapang untuk mengukur kemampuan dalam menyeduh di dalam kedainya. Itu menjadi patokan awal, Ibu. Karena percuma kalau teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh tapi tidak ada kompetisinya. Gitu. Jadi ini tolak ukur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkumpulnya para penggiat dan antusias
pengkopi di Ketapang. Jadi ada satu event di mana eventnya berlandaskan kopi dan kita sama-sama merayakan kegiatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling seru nih adalah semua orang bergembira atas kopi-kopi yang mereka nikmatin. Jadi nggak cuman kopi Arabica atau Robusta atau yang lain, tapi beragam macam kopi kita akan hadirkan. Yang pertama ada kopi dari lokal, ada di Kayung Utara, kita akan datangkan juga, terus Robusta, terus Arabica, dan semua orang boleh mencicipin dengan beragam cara yang kita sediakan alat-alatnya. Begitu. Itu yang menarik dalam event ini. Kemudian berikutnya yang akan mengikuti V60 Battle kali ini, Sergi? Yang akan mengikuti V60 Battle ya Ibu ya? Iya. Tetap sama seperti format tahun lalu, kita buka pendaftaran untuk 2 kategori ya. Iya. Jadi ada yang delegasi dari kedai-kedai yang dinaungi oleh Ketapang Kopi Hub. Kemudian juga kita mempersilahkan bagi home brewers atau tukang seduh rumahan atau teman-teman yang mau membawa nama sendiri untuk mendaftarkan diri mereka. Pendaftarannya kita buka dan kita persilahkan untuk menghubungi di nomor berapa Mas Bowo? 0822 23 24 0661. Nanti akan kita tambahkan di caption. Siap. Tenang. Ya, jadi tetap targetnya kami batasi 24 orang, Ibu. 24 saja. Iya, 24 saja. Karena kita masih dalam musim pandemi ini ya. Betul sekali, Ibu. Jadi mengurangi kerumunan. Iya. Protokol kesehatan tetap dijaga. Kemudian kegiatan-kegiatan tetap terlaksana dengan insya Allah hasilnya aman. Iya. Lanjut. Amin. Ada lagi Sergi selain itu? Sebelum ke pertanyaan berikutnya? Di 24 peserta itu yang sudah hadir juga ada teman-teman dari hotel. Ini yang menarik. Jadi ada perwakilan dari Grand Jury atas nama Bang Adi. Dia mendaftar untuk perwakilan hotel. Ini agak cukup kaget sih ya Bang Sergi ya. Tahun lalu hanya diikutin teman-teman kedai, sekarang teman-teman hotel juga ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mas Budi, Mas Budi juga dari Semarang. Ikut daftar, kebetulan lagi ada kerjaan di sini dan kebetulan bisa ngikutin kegiatan kompetisi. Nanti ada ini nih, Mas Budinya nanti minum air pawon, tahu nggak mau balik lagi. bisa. Apa kali ya? Iya, apa. Iya, itu luar biasa jadinya ya. Baik, berikutnya untuk sistem penjurian tadi sudah disinggung sedikit-sedikit, bahkan kayaknya udah ini ya udah jelas banget ya. Boleh diulang lagi kayaknya nih. Diulang sedikit. Sistem penjurian di kegiatan Ketapang Coffee Hub ini. Sistem penjuriannya tetap kepada voting oleh peserta itu sendiri, Ibu. Jadi peserta nanti pada setiap matchnya atau setiap ronde akan dipersilahkan untuk menyicipi hasil seduhan yang sudah dibikinkan oleh 3 teman lainnya. Kemudian mereka dikasih kebebasan untuk memilih yang mana yang paling enak menurut mereka. Jadi dimasukkan dan dihitung poinnya, maka disitulah ditentukan siapa yang bisa menyeduh dengan baik dan enak di sana. Jadi penilaiannya berdasarkan pesertanya sendiri, Ibu. Jadi nanti jurinya lah yang menilai kopi mana. Maksudnya pesertanya sebagai juri sekaligus. Iya, sekaligus peserta, Ibu. Baik, tadi pesertanya ada 24 dibatasi ya. Kemudian berikutnya, nah kopi-kopi yang akan dilombakan ini tentunya mungkin kopi-kopi yang didatangkan dari daerah-daerah dari seluruh Indonesia. Ada kopi luar negeri juga nggak, Bobo? Masih belum, Ibu. Belum ya? Untuk ini daerah belum. Indonesia saja. Indonesia aja. Oke, lanjut. Karena kita percaya bahwa kopi Indonesia adalah salah satu kopi terbaik yang ada di dunia. Jadi kita nggak perlu repot untuk mendatangkan kopi dari luar. Begitu. Kita juga cukup kaya kopi di Indonesia ini. Gitu. Perkebunan kopi Indonesia luar biasa luasnya. Dan yang kita pilih kemarin hari Minggu kemarin kita sudah melaksanakan pre-event di salah satu kedai kopi di Suprapto namanya Karsa. Di situ kita akhirnya memilih kopi mana yang akan kita lombakan bersama teman-teman yang hadir di waktu itu. Akhirnya terpilih kopi yang kita pilih adalah kopi Arabica
dari Pegunungan Ijen, Malang, Jawa Timur. Iya. Yang diproses pasca panen natural. Dengan cita rasa secara basic adalah rasa asam menuju jeruk, seperti itu. Kemudian disangrai oleh teman-teman dari Pontianak. Ada 2 roastery yang kita kerjasama. Yang pertama adalah Puring Coffee Pontianak. Yang kedua Lereng Kaba Roastery Pontianak. Nah, jadi kopi dari Ijen lah yang akhirnya kita pilih sebagai bahan untuk kompetisi di tahun ini. Oke, luar biasa ya. Jadi melibatkan banyak pihak dari berbagai tempat ini. Iya. Saya pengen nanya nih di luar daftar pertanyaan yang saya buat untuk kalian bertiga. Sebenarnya kopi yang enak itu yang di roasting pakai mesin atau yang manual sih? Oke. Mana nih yang enak? Oke, kalau menurut kami ada plus dan minusnya, Ibu. Iya. Antara kopi manual yang dan disangrai mesin. Kalau kita ngomongin masalah yang kami gunakan di kedai-kedai kami adalah pola dengan roasting mesin. Karena ada beberapa variabel yang bisa kami hitung. Salah satunya adalah berapa derajat yang bisa membakar si kopi itu. Yang kedua, ada istilah namanya profil roasting atau tingkat kematangan kopi ini. Ketika disangrai atau digongseng kayak atau gitu. di roasting bahasa kerennya. Dan kami percaya bahwa masing-masing tipe roasting itu mempengaruhi ke hasil seduhan. Iya. Kita kenal ada 3 macam. Yang pertama adalah light roasting atau kopi setengah matang. Ada medium roasting yang sudah matang, dan dark roasting atau yang sudah gosong. Gelap banget kayak gitu. Seperti yang itu tuh. Kayak gitu. Jadi dark roasting ini artinya agak hangus agak dikit hangus, lah ya. benar. Oke, lanjut. Karena masing-masing kedai punya kebutuhan ciri khas masing-masing. Punya di kedainya. pelanggan tertentu juga. Benar. Baik. Dan kami kalau di kedai saya memilih di ukuran medium roasting atau yang sudah matang untuk campuran kopi-kopi untuk espresso base atau campuran untuk bikin kopi susu, cappuccino, cafe latte dan lain-lain gitu. Jadi tidak bisa bilang enak dan tidak enak sih Ibu, tapi masing-masing karakter itu mempengaruhi ke hasil roastingannya atau cita rasanya. Cita rasanya benar sekali. Gitu. Jadi hanya mereka lah yang tahu nih pemirsa seperti apa proses roasting atau penggorengan atau menyangrai kopi yang bagaimana yang setengah mateng, yang mateng atau yang mateng banget atau yang agak-agak hangus itu tadi ya. Tapi kalau saya termasuk salah satu penikmat kopi, kopi biasa ya, tidak di kafe-kafe tidak. Jadi saya tidak tahu warung kopi yang ada di Ketapang ini ada berapa, saya nggak tahu dan saya tidak pernah berkunjung juga. Tapi yang jelas saya lebih suka kopi yang kayaknya agak hangus. Oh iya. Karena rasanya memang beda. Hanya pengopi yang tahu itu. Baik, di Bowo dan teman-teman di setiap event atau acara ini kan kita perlu support dari berbagai pihak nih. Nih pihak-pihak mana saja nih yang mensupport selain RKK dan Kominfo pastinya. Lanjut. Oke. Kalau yang mensponsori ya Bang, sebenarnya banyak nih Bu yang mensponsori. Pertama tuh ada kalau salah Oke John, terus dari perusahaan rokok juga ada dari Semporna, terus ada lebihnya ke email Bu dia Bu, ke email, email. Terus ada Honda, terus ada banyak apa lagi? Banyak kita dapat iklan hari ini ya. Banyak, dia banyak Bu. Gratis banget nih iklan. Dan kalau bisa dapat sampai dihitung ya Bang ya. Oh luar biasa. Termasuk kemarin minta support dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Akhirnya diteruskan ke RKK ini ya, luar biasa ya. Jadi kalian ini memang wajar sih, di sini ada sarjana ilmu komunikasi ya. Jadi dia tahu trik-triknya. Lanjut. Support yang supportnya ya maksudnya Bu ya. Iya. Yang supportnya itu dari Honda Bu. Dari Honda. Terus kita dan ada beberapa nanti sedikit itulah kayak pameran-pameran kecilnya Bu. Terus ada test drive juga. Iya.
dari mereka Honda, dan mereka itu cukup antusias Bu, pengen, maksudnya kita kasih ini konsepnya, ini konsep acaranya, dan mereka, oh ini baru pertama kali kita kayak collab. Iya, ini baru pertama kali nih collab. Soalnya kan biasanya dia kalau pameran atau apa tuh biasanya sendiri-sendiri Bu. Tapi kali ini enggak, kita coba dari konsep kita yang bikin, terus mereka yang nyatukan idenya masing-masing. Dan gimana sih kita supaya nyatu satu event gitu bilang. Dan akhirnya mereka mau sih Bu. Dia bilang baru pertama kali ini collab di Coffee Hub ya, pertama di Coffee Hub. Iya, dan event ini pun baru kedua kalinya. Iya, baru kedua kalinya. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya mungkin ini dijadikan agenda tahunan. Amin. Dan lebih banyak lagi support dari kalangan pengusaha besar ya. Amin, untuk kegiatan amin. yang satu ini. Kita bisa juga menarik wisatawan untuk kegiatan yang satu ini. Jadi yang dari Dinas Pariwisata, kamu Sergi, kamu juga harus lebih banyak berkomunikasi dengan kami di sini untuk ajang promosi ya. Baik Ibu. Insya Allah gratis, tenang aja. Ini Baik, lanjut. Ada yang mau ditambahkan Sergi untuk yang support ini? Untuk yang support tadi ada beberapa yang harus mungkin kita mention ya Ibu, termasuk penyuplai dari biji yang akan biji kopi yang akan dilombakan Ibu. Itu dari Puring Kopi Pontianak dan Lereng Kaba Roastery ya. Iya. Nah, itu dua pihak yang menyuplai kita untuk biji kopinya Ibu. Kemudian juga ada beberapa kedai di bawah naungan Coffee Hub yang juga membantu mensupport kita secara teknis dan tools ya Mas Bowo ya, untuk lomba nanti di City Mall Ketapang pada hari Minggu 27 Maret 2022. Dan juga masih banyak teman-teman yang lain juga memberikan supportnya. Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman, termasuk kepada Ibu yang telah mempersilahkan kami. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, bukan kepada Kepala Kadis Kominfo ya Ibu ya. Iya, Sekretaris Kominfo. Kemudian Kepala Bidang Komunikasi Publik dan seluruh yang ada di Kominfo pastinya. Betul sekali, Ibu. Terima kasih banyak telah memperbolehkan kami ke sini dan memfasilitasi kami di sini, Ibu. Oke, amin. Terima kasih kembali. Dan yang terakhir ini, tempatnya kita udah tahu di City Mall Ketapang. Ini kemarin waktu meminta izin kepada pihak City Mall ini gimana nih? Biasanya Bowo nih yang tahu nih. Gimana? Bowo tuh paling pinter kalau untuk negosiasi. Melobi urusan Bowo biasanya. Iya. Oke. Sebelumnya saya ini dulu Bu, coba menuju ke City Mall untuk menanyakan birokrasi. Bagaimanakah cara perizinannya? Ada event di sini ya. Kebetulan saya bertemu dengan PR-nya, Kak Winda. Kak Winda menjelaskan bagaimana tata cara dalam pembuatan event di sini. Akhirnya ada satu syarat yang kami pikir ini adalah tantangan baru, yaitu adalah berhubungan dengan institusi pemerintahan, yaitu BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lewat Satgas Covid-nya, pihak mall meminta untuk ini surat, harus dapat izin dari sana, dari BPBD dulu. Ketika izin sudah bisa diberikan, kita secara otomatis pihak mall akan memberikan akses, karena City Mall adalah salah satu ruang publik juga. Bisa digunakan oleh masyarakat umum dan sekarang musim pandemi pula. Dan akhirnya setelah semuanya sudah bisa terlalui, akhirnya kami dikasih akses untuk menggunakan Anturium Mall yang di sebelah kiri dekat tangga untuk digunakan sebagai venue utama dalam pagelaran V60 Battle Ketapang 2022. Dan pengunjung mall ketika masuk langsung benar-benar, dan kita juga menanyakan tentang bagaimana protokol kesehatan di mall, dan akhirnya secara protokol mall sudah sangat baik dalam melakukan protokol. Yang pertama adalah aplikasi Peduli Lindungi, harus check in dulu, kemudian hand sanitizer, ada cuci tangan, dicek suhunya, baru bisa diizinkan untuk masuk. Artinya event kami secara protokol sudah sangat memenuhi syarat untuk diberikannya izin berkegiatan, dengan catatan protokol kesehatan juga sudah bisa. Gitu Ibu. Jadi aman lah.
Jadi pemirsa, anak-anak ini atau bro-bro ini sudah melakukan syarat, ya memenuhi syarat step by step dari 1 sampai 10 untuk bisa nanti berkegiatan di tanggal 27 Maret tahun 2022. Tidak tidak sia-sia nantinya, insya Allah usaha mereka ini, dan tidak mudah juga untuk mendapatkan hal itu, termasuk juga kemarin menghadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang untuk bisa hadir di sini. Ya, baik, luar biasa. Harapan kalian bertiga, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, kemudian untuk pemangku kebijakan, apalagi di musim pandemi ini, terkait dengan usaha kalian membuka warung kopi, di mana kita tahu berapa ratus pun warung kopi yang ada di Ketapang ini, selalu motor terparkir di sana itu lebih dari 30 motor, 40 dan seterusnya. Silakan. Saya mungkin mewakili panitia dan coba mewakili dari Ketapang Kopi Hub. Dengan adanya event ini, kami berharap mindset terhadap dunia perkopian, terkhususnya di Ketapang, itu berubah dari yang cuman sekedar untuk nongkrong dan santai, untuk bergaul, ngobrolkan hal yang mungkin tidak produktif, ya Ibu. Jadi di sini kami ingin membuktikan bahwa dunia kopi juga bisa aktif dan kreatif, Ibu. Kami harapkan teman-teman yang sebagai penikmat kopi juga bisa ikut ambil andil ya, Mas Bowo ya, dalam memajukan dunia perkopian di Ketapang khususnya. Supaya tingkat dan derajat kopi ini naik terus. Betul, Ibu. Indonesia juga kan terkenal sebagai pemilik kopi yang salah satu yang terkenal, Ibu. Ya, produsen kopi yang salah satu yang terkenal di dunia. Jadi sayang rasanya kita sebagai anak muda tidak bisa mengoptimalkan hal tersebut sebenarnya. Masya Allah, lanjut. Ya, jadi di sini kami cuman berharap untuk dapat merubah ekspektasi dalam dunia perkopian. Jadi mari teman-teman masyarakat Ketapang support dan bantu kami dalam menjadi anak-anak muda yang lebih aktif dan kreatif. Itu saja harapan kami, Ibu. Terima kasih, Sergi. Bowo, ada lagi sebelum kita tutup? Siap. Dari kami sendiri harapannya adalah satu, industri kopi mungkin akan lebih baik dan lebih maju lagi, Ibu. Kami hadir bukan untuk apa-apa, hanya melengkapi yang sudah ada. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi melengkapi yang sudah ada agar industri perkopian Ketapang terus bisa berkembang. Iya. Salah satu yang kita highlight adalah SDM-nya. SDM-nya yang bekerja di kedai kopi bukan lagi dipandang sebelah mata, tapi ini adalah profesi baru, profesi baru yang dimana nggak cuman kita ngomongin teknis, tapi soft skill-nya juga. Bagaimana belajar tentang kopi, presentasi, kemudian ada kompetisi. Harapannya jumlah teman-teman yang bekerja di dunia kopi akan lebih banyak dan lebih bangga. Itu sih pada intinya, Ibu. Tadi ada yang kelupaan nih. Tim yang kreatifnya aja yang jawab nih. Siap. Alat-alat yang dipakai nanti untuk kompetisi ini dari mana? Ada yang support atau bawa sendiri? Ada yang kalau saya ini kan Bu bagian kreatif di dalam kayak dari runner acara, terus kayak penyediaan sound system dan lain-lain. Terus dari awal acara konten kayak kita ada sharing session ya, Bo ya. Ada talk show nggak, Bo? Ada talk show juga nanti. Jadi saya lebih ke dalam acaranya sih, Bu. Lebih ke situnya. Jadi untuk yang menyediakan alat-alat untuk kompetisi nanti? Kompetisi itu bagian Bowo juga. Kayaknya Bowo ini ngeborong semuanya. Lanjut, Bowo. Untuk penyediaan alat kita kolektif, Ibu. Jadi kita kan member kita ada 30 kedai nih. Kemudian kita saling patungan untuk mendatangkan alat-alat yang dibutuhkan. Dan saya tahu alat-alat itu mahal loh, Bowo. Iya, Ibu, lumayan. Jadi yang paling utama itu adalah grinder atau penggiling kopi. Nah, kita membutuhkan 4 gilingan kopi dan kita datangkan dari 4 kedai dari internal Kopi Hub. Kemudian ada filter alatnya, kemudian ada P60, terus ada timbangan juga, dan ada
kettle atau teko untuk nyeduh kopinya. Jadi semuanya adalah kolektif. Dikumpulkan. Jadi semua sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Dan pemilik kedai rata-rata punya itu. Iya, benar Masya sekali. Allah. Jadi teman-teman yang ikut nanti cukup bawa badan aja, semuanya sudah tersedia. Gitu. Cukup bawa badan dan skill yang Skill, benar. Bawa Itu. badan nggak ada skill percuma ya. Cuma benar Ibu. Baik. Udah itu aja. Iya, Ada cukup. lagi? Enggak. Cukup. Oke, Itu baik. aja. Siap. Oke, pemirsa dan pendengar Radio Kabupaten Ketapang, jangan lupa nanti karena kita bisa hadir di City Mall pada tanggal 27 Maret 2022 nanti, acara Ketapang Kopi Hub ini tidak membayar, masuknya gratis ya, Bo ya, gratis, jangan khawatir. Dan nanti pengunjung bisa nyicip-nyicip kopi hasil daripada fee 60 battle ini. Cie. Terima kasih bro semuanya. Sukses untuk semua kegiatannya dan lancar terus ya. Bangun Ketapang ini untuk menjadi lebih maju dan sejahtera lagi. Amin. Baik. Sampai di sini dulu pemirsa jumpa kita, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh bro-bro bertiga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menginspirasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Penanggung jawab siaran langsung Radio Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, Pengarah Acara, Kepala Bidang Komunikasi Publik, dan penyiar Anda saya Willy. Teman-teman di belakang kamera ada Bang Tri Cahyono, ada Bang Rama juga, ada Mbak Hafiah juga di sana. Kami mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih, bro. Oke.